Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas ukuran belajar dan urutannya. Halaman 66. Qila qala Abu Hanifah innama adraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri fakullama fahimtu wa wuffiqtu ala fikhin wa hikmatin faqultu alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata, aku memperoleh ilmu karena aku selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jika aku dapat mengerti suatu masalah, maka aku mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu ilmuku semakin bertambah. Nah, jadi salah satu tips untuk bertambah ilmu dan berkah dari Al-Imam Abu Hanifah adalah beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan sepantasnya kita juga begitu. Sebelum membaca alhamdulillah. Kan ada doanya kan ya, doa belajar. Setelah belajar juga mengucapkan doa alhamdulillah. Supaya apa? Supaya ilmu itu melekat dan kita bisa mengamalkannya, serta juga Allah tambahkan ilmu. Banyak bersyukur. Orang menuntut ilmu tuh sudah menjadi anugerah besar dari Allah Ta'ala. Karena orang yang menuntut ilmu walaupun sebentar itu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat daripada sholat sunnah. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yashtagila bisyukri bil lisani wal janani wal arkani wal mali wa yaral fahma wal ilma wa taufiqa minallahi ta'ala wa yatlubal ilma wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala bid-du'ai lahu wat tadarru'i ilaihi fa innallaha hadin man istahdahu. Para santri harus selalu bersyukur kepada Allah
baik dalam bentuk ucapan. Apa ucapannya tadi? Alhamdulillah. Atau hati. Bagaimana bentuk hati itu? Riang, gembira dalam menuntut ilmu. La ilaha illallah. Maupun tindakan nyata. Nah, jadi bergembira semuanya. Harus yakin bahwa pengertian, pengetahuan dan taufik itu hanya anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu, faham, mengerti, taufik, hidayah itu yang punya adalah Allah Ta'ala. Makanya bersyukur. Allah kasihkan hidayah, Allah kasihkan faham, Allah kasihkan taufik. Bersyukur kepada Allah. Dengan ucapan alhamdulillah, dengan hati riya, tindakannya baik. Harus memohon petunjuknya dengan berdoa dan merendahkan diri kepadanya, karena Dia Allah selalu menunjukkan jalan kepada orang yang memohon petunjuknya. Gus Bahauddin yang dikenal dengan namanya Gus Baha, suatu ketika beliau kan beliau tuh belajar sama Abah Yai Kiai Zubair ya. Jadi suatu ketika Pak Kiai Abah Yai Maimun Zubair ini ngelihat santri sedang gembira, tertawa, riang begitu. Kemudian kata Pak Kiai Maimun Zubair bilang sama Gus Baha, coba lihat kamu tenang. Siapa bilang anak santri itu sedih? Dengan kondisi yang seperti itu katanya, artinya dengan seadanya nuntut ilmu tapi mereka bisa tertawa, berarti mereka tuh bahagia, kata Abah Yai Maimun Zubair. Jadi melihat santri yang tertawa gembira, kata beliau, coba lihat dengan kondisi santri yang seperti itu mereka masih bisa tertawa. Padahal yang namanya kehidupan santri itu ya serba disiplin, serba dibilang kekurangan, enggak juga kekurangan. Tapi dengan kondisi yang sederhana itu mereka gembira. Nah, pantaslah mesti harus bersyukur orang yang menuntut ilmu itu. Fa ahlul haqqi wahum ahlus sunnati wal jamaati talabul haqqa minallahil haqqil hadi al mubinil asimi fahadahumullahu ta'ala wa asamahum 'anil dhalalati wa ahlud dhalalati a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim talabul haqqa minal makhluqil ajizi wa huwal aqlu. Kaum ahlu sunnah wal jamaah memohon kebenaran kepada Allah yang maha besar, yang maha menunjukkan, yang maha pemberi keterangan, lagi maha melindungi. Lalu mereka pun
diberi petunjuk dan dilindungi dari kesesatan. Sedang ahlul bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran. Itu perbedaan yang mendasar antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala untuk diberikan jalan yang benar agar diterangi di dalam segala tindak tanduknya, sehingga mereka nanti akan mencari kebenaran itu dengan cara belajar. Sedangkan ahlul bid'ah, orang yang suka mengada-ngada, itu salah satu tandanya adalah mereka suka mengandalkan akal, lebih mengandalkan akal daripada Al-Quran dan hadis. Artinya kalau seandainya dalil yang ada itu tidak sesuai dengan akal mereka, maka dalil itu dirubah-rubah oleh mereka. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, diremeng-remengin semuanya, dicocok-cocokin dengan akalnya dia. Maka itulah tanda daripada orang yang ahlul bid'ah. Kenapa ya tidak boleh kita mengada-ngada sembarangan? Ya. Memang di dalam agama kita ini ada satu masalah yang agama kita ini sesuai dengan akal dan juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada seperti itu. Contoh umpama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan babi? Di dalam Al-Quran jelas dalilnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan juga daging babi. Wah, ini jelas dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian juga ternyata sesuai dengan akal kita. Setelah diteliti oleh para ahli, ternyata daging babi itu banyak sekali mengandung kuman-kuman. Salah satunya adalah cacing pita. Dan organ binatang babi itu sangat mirip dengan organ tubuh manusia. Jadi kalau ada penyakit di babi, di daging babi, di tubuh daging, lalu dimakan oleh manusia, penularannya itu lebih cepat daripada yang lain. Nah, itu ngerinya babi. Nah, sesuai dengan logika. Belum lagi binatang babi itu adalah binatang yang paling jorok. Binatang yang paling jorok dan paling rakus. Jorok karena dia suka hidup di lumpur-lumpur, di tempat comberan-comberan yang bau-bau. Dan binatang yang paling rakus, kerjaannya cuman makan, dan makan. Perutnya itu selalu lapar, sampai-sampai kalau dia nggak punya makanan, kotorannya pun dimakan sendiri. Nah itu. Jadi orang yang suka makan aja terus-terusan sampai gemoy badannya, makan aja, makan. Jam 7 makan, selesai jam 10 belajar, makan. Ba'da zuhur makan, ba'da asar makan, bis maghrib makan, sebelum tidur makan lagi, makan sahur makan. La ilaha illallah. Nah, ini apa bedanya dengan binatang tadi itu?
Babi itu binatang paling jorok, paling rakus. Dan kalau seandainya dimakan oleh manusia, itu bisa jadi sifat kebinatangan babi tadi itu akan berpindah kepada karakter manusia. Nah itu, paham gak kira-kira? Itu secara logika, secara ayat cocok. Tapi nanti ada umpama hukum yang kita itu tidak bisa punya logika berjalan. Logika kita nggak jalan di situ. Kita cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Ya contohnya umpama kenapa kok kita disuruh sholat 5 kali dalam sehari? Kenapa kok kita sholat maghrib 3, subuh 2, asar, isya, zuhur 4? Kenapa seperti itu? Ya jawabannya kita nggak tahu, secara logika kita nggak tahu. Kita cukup sami'na wa ata'na dan kita mengerjakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita protes. Kalau kita protes ini berbahaya. Paham gak kira-kira? Nah, ada orang-orang liberal mengatakan kenapa haji itu kok di satu musim saja di bulan Dzulhijjah, sehingga terjadi sering kecelakaan, banyak orang mati, terinjak, tertindih karena dijadikan satu musim. Coba katanya kalau dalam setahun itu 2 kali, ya di musim haji sama umpama musim bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal diadakan musim haji. Logikanya dia begitu memikirkan. Tapi boleh gak kita rubah-rubah? Oh nggak boleh. Kalau kita ngerubah-rubah itu yang dikatakan tadi namanya ahlul bid'ah. Akal kita pada saat itu nggak berjalan, sudah sami'na wa ata'na, selesai sudah. Paham kira-kira? Nah, kenapa anda boleh merubah-rubah dengan akal kita? Kita harus ngikutin dulu apa yang diperintahkan Allah dan Nabi. Apa alasannya? Lihat, li'annal aqala la yudriku jami'al asya'i. Bukan jamil asya'a ya, asya'i itu. Kal basari la yubsiru jami'al asya'i fa hujibu wa ajazu wa dhallu wa adallu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu, fa idza 'arafa ajaza nafsihi 'arafa qudratallahi ta'ala wa la ya'tamidu 'ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkalu 'ala Allahi wa yatlubu minhu wa yatluba. Mana anunya? Oli annal aqla, atopnya wa ayatluba ya. Wa yatluba minhu al aqla wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh wa yahdihi ila siratim mustaqim. Wa man kana lahu malun fala yabkhal. Padahal akal itu lemah, tidak mampu menguasai segala sesuatu, sebagaimana halnya penglihatan yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Oleh karena itu mereka terhalang dari kebenaran, lemah, sesat dan menyesatkan. Nah, jadi akalnya hati-hati.
Ya. Akal itu nggak bisa menguasai semuanya. Seperti halnya mata, nggak bisa melihat semuanya. Terkadang kalau terhalang sudah nggak bisa lihat lagi. La ilaha illallah. Ya. Telinga umpama sama juga lemah. Ketika telinga kita sudah kita tutup, nggak dengar lagi. Atau ketika orang sudah tidur, nggak bisa dengar lagi. Nah, begitu juga akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh akan tahu Tuhannya. Dan jika dia tahu kelemahan dirinya, maka dia tahu sifat kekuasaan Allah. Jadi orang yang mengetahui hakikat tentang dirinya, maka sungguh dia telah mengetahui hakikat Tuhannya, yakni Allah. Karena di dalam diri kita ini semuanya serba lemah. Ketika lemah, tidak ada yang paling kuat kecuali zat Allah. Santri tidak boleh mendewakan akalnya. Hati-hati ya, nanti kamu ditanya orang, menurut saya, menurut kamu. Hati-hati ya, jangan menurut saya kalau belum paham. Santri tidak boleh mendewakan akalnya, tapi harus berserah diri kepada Allah dan harus mencari kebenaran darinya Allah. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dan barang siapa berharta, maka jangan kikir atau bakhil, pelit. Nah, jadi kalau kamu punya ada rezeki, boleh berbagi sama teman, ada dapat kiriman, boleh bagi-bagi. Tapi terkadang teman ini ada juga yang memanfaatin temannya. Ketika temannya dapat kiriman, pura-pura baik, dekat-dekat sama temannya. Ketika temannya sudah habis kirimannya, nggak ditemanin. Ada nggak yang begitu? Wih, ini akal pilanduk ini. Tahu akal pilanduk? Pura-pura baik. Orang teman begitu itu nggak bagus. Itu teman orang munafik itu. Dia berteman karena ada maunya aja. Sudah ada duit, temannya pura-pura baik, dekat supaya ditraktir di warung. Nanti ketika sudah ndak punya uang, temannya lari dia. Nah, itu lari kan? Nah, itu. Nah, maka yang seperti itu teman nggak baik. Nah, tapi kita tetap harus rajin berinfak, beramal, berbagi. Wayan bagi ayat ta'awwadha billahi ta'ala minal bukhli. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Dan para pelajar, santri maksudnya ya, harus mohon perlindungan kepada Allah dari sifat kikir. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan juga rasa pelit banget. Ada santri pelit banget. Nggak bagus. Kalau santri pelit, nanti kalau jadi kiainya pelit. Nah, repot tuh kalau pelit. Jangan pelit ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada penyakit yang lebih parah daripada kikir. Jadi penyakit yang
termasuk yang paling berbahaya adalah pelit. Orang pelit itu dibenci sama Allah, dibenci sama malaikat, dibenci sama manusia. Itu orang pelit. Jadi kalau orang itu sudah pelit, Allah benci dengan dia, manusia benci dengan dia. Bahkan yang anehnya sesama pelit nih, saling membenci. Ini A, ini pelit nih. Si B juga pelit. Si A pelit, si B pelit. Ketika si A ini dapat uang, dapat apa, kemudian dia nggak mau berbagi, si B ini ngatain, ih si A tuh pelit banget loh. Padahal si B juga pelit. Dia pelit, tapi tidak suka ngelihat orang pelit. Nah itu saking jeleknya tuh pelit. Makanya orang pelit itu dibenci Allah, dibenci malaikat, dibenci manusia. Sampai yang sama-sama pelit itu saling membenci. Ih itu pelit banget loh. Padahal dia sendiri pelit. Ada nggak seperti itu? Nah, saking jeleknya orang pelit tadi itu. Nah, jadi nggak boleh orang pelit. Cukup dulu, nanti sambung lagi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.